Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, ya silakan dibuka ininya renstra yang kemarin. Ini saya share screen dulu ya. Saya share screen. Ini contoh aja Bapak Ibu. Monggo kalau yang dibuat itu sudah yakin gitu ya strateginya. Sebentar. Oke, ini kan kemarin saya kirim seperti ini ya, matrix toast gitu ya. Matrix toastnya saya kirim seperti ini, Bapak Ibu. Terus ini ada kekuatan dan kelemahan gitu yang terpilih, Bapak Ibu. Memang ada dua versi yang saya buat ya, yang ininya banyak dengan yang apa namanya, yang kemarin bentuk kekuatannya lebih banyak dan seterusnya. Tapi kalau saya cek sebetulnya isinya mirip semua. Oleh karena itu kalau yang hanya pas ada 7 ini misalnya masing-masing 7 itu sebetulnya bisa mencakup semua. Bapak Ibu bisa lihat slide saya ya. Bisa lihat ini saya perbesar. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya kalau kita menyusun strategi kelemahan dan peluang, Bapak Ibu. Nah, ini tadi misalnya kita punya di sini misalnya di sini contohnya kekuatan apa gitu ya. Terus peluangnya apa? Terus di sini juga ada kelemahan apa, peluangnya apa gitu ya. Termasuk juga yang ancaman. Nah, ini kalau saya contohkan di sini aja, misalnya ini contoh, misalnya Bapak Ibu di sini kalau strategi kelemahan peluang itu misalnya ya saya ngambil nih ya, sebenarnya sama nanti semuanya, mau yang kekuatan apapun ya atau yang kelemahan. Ini contohnya kalau yang saya lihat di sini misalnya kelemahan peluang, Bapak Ibu, contoh di sini misalnya Bapak Ibu weakness-nya ada W1 gitu ya. Opportunity-nya misalnya bisa ditangkap di O2, O3. Jadi nggak harus di sini satu, lalu lihat di sini satu gitu Bapak Ibu. Tidak harus seperti itu. Nah ini contohnya kalau ini saya copy ya. Misalnya dari sini saya copy. Oke, ini saya ambil, saya pindahkan ke ini. Ya Bapak Ibu. Oh ini, saya pindahin ke sini aja deh ya. Pas nggak mereka? Oke. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini ada di O2 dan seterusnya Bapak Ibu, ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa contoh dari yang dengan yang saya berikan gitu ya. Contohnya di ini yang Bapak Ibu buat. Oh, ini yang dibuat di sini ya misalnya. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau di sini melayani pasien BPJS Kesehatan Jam Kesda, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan dan Umum gitu ya. Dan ini memiliki dokter yang baik, teliti, ramah, punya komitmen pada Rumah Sakit Radu Dongkal. Dan yang ini SDM masih muda, masih bisa berkembang, ramah, sopan, rajin dengan kemauan belajar tinggi. Dan ini misalnya memiliki nilai kekeluargaan dalam pelayanan kesehatan diakui masyarakat sekitar. Terus tarif lebih murah dibandingkan pesaing dan kualitas sama baiknya dengan pesaing. Atau rumah sakit memiliki kapasitas 100 TT dan masih bisa berkembang karena memiliki lahan yang luas. Terus pola penyakit dalam memiliki pasien terbanyak gitu ya Bapak Ibu di Pemalang Selatan. Nah ini Bapak Ibu layanan poli dalam memiliki pasien banyak gitu ya sehingga punya kesempatan untuk mendirikan layanan lanjutan. Nah ini Bapak Ibu kan di antara S7 ini gitu ya dengan O1 ini kan punya keterkaitan ya Bapak Ibu gitu ya. Nah kan Bapak Ibu bisa lihat berarti di sini misalnya membuat gitu ya layanan lanjutan untuk gitu ya yang atau yang terkait dengan gitu ya dengan poli penyakit dalam ya, Bapak Ibu. Ini contohnya. Oke. Sekarang Bapak Ibu kan nanti tinggal ke depannya Bapak Ibu apa yang mau diberikan layanan lanjutannya. Bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Bentar ya. Kenapa dia nggak mau diperbesar ya? Ini nggak mau diperbesar ininya. Tapi bisa lihat Bapak Ibu di screen. Bisa. Kecil banget ya. Oke, tapi ini contohnya, ini saya kurung dulu misalnya. Saya nggak tahu kenapa ini nggak bisa, sebentar ya. Saya kurung dulu, misalnya kan S7 gitu ya, koma O1 kan gitu ya.
Jadi dari S7 dan O1 itu bisa menyusun strategi. Strateginya misalnya atau membuat layanan lanjutan terkait dengan polipenyakit dalam. Nah, kira-kira layanan lanjutannya apa Bapak Ibu? Kan gitu ya. Misalnya kan gini Bapak Ibu, kalau pasiennya banyak gitu ya dan seterusnya, terus Bapak Ibu lihat di daerah Bapak Ibu ada tidak layanan HD gitu ya. Karena kan polipenyakit dalam itu kelanjutannya HD, jantung dan seterusnya misalnya kan gitu ya. Nah, itu dilihat dari kemampuan rumah sakit, terus Bapak Ibu bisa melihat juga data pasien. Apakah dari penyakit dalam tadi itu yang gagal ginjal itu tinggi atau tidak di tempat Bapak. Lalu kalau gagal ginjal tadi tinggi, misalnya tempat Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu merujuk pasiennya ke rumah sakit lain misalnya. Gitu ya. Karena menggunakan perlu menggunakan mesin HD misalnya. Nah, itu kan kedepannya Bapak Ibu ingin mengembangkan apa di sini? Monggo yang terkait sama layanan penyakit dalam yang Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Terus Bapak Ibu di sini rumah sakit memiliki kapasitas TT dan masih bisa berkembang karena memiliki lahan yang luas. Nih, perkembangan rumah sakit masih potensial karena kebutuhan TT daerah Pemalang masih kurang dalam jumlah penduduk. Maka kira-kira apa layanan yang bisa diberikan Bapak Ibu? Misalnya seperti itu. Oh, ini bisa Bapak Ibu diperbesar. Bisa lihat ya Bapak Ibu? Nah, bisa lihat sekarang Bapak Ibu? Kan ini ya Bapak Ibu, di S6 gitu ya, dan O2 itu kan punya keterkaitan tuh Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu ke depannya mempunyai rencana tidak gitu ya untuk melakukan pengembangan rumah sakit gitu ya. Misalnya memperbanyak TT gitu ya sehingga tadi atau memperbanyak layanan dulu. Kalau TT-nya masih masih bornya masih rendah, maka Bapak Ibu jelas agar bornya itu meningkat gitu ya. Nah, gimana bornya meningkat? Misalnya menambah layanan dan seterusnya misalnya. Nah, terus apalagi Bapak Ibu yang bisa dilakukan? Misalnya atau memang kalau bornya itu di rumah sakit Bapak Ibu sudah tinggi gitu ya 80-90%, maka Bapak Ibu punya kesempatan untuk membuka bor baru. Kan gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa membuka bukan bukan bor baru, membuka menambah TT gitu ya. Tapi tentunya dengan menambah TT konsekuensinya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan bornya juga setelah TT-nya ditingkatkan. Oleh karena itu kaitannya dengan layanan apa selain itu. Nah, ini kan misalnya di sini membuat layanan lanjutan, misalnya lalu menambah TT itu kan masih ada keterkaitan, logikanya kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini caranya menyusun. Bisa juga Bapak Ibu di sini apalagi di sini tarif lebih murah gitu ya, memiliki nilai kekeluargaan atau SDM. Nah, itu bisa kaitan dengan apa yang ada di sini gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu kalau di sini kan ada peningkatan kerjasama industri misalnya. Terus yang kedua mendapatkan kemudahan untuk klaim pembiayaan jam kesda, tren pasien meningkat terutama PBI kelas 3, terus sinkronisasi pendaftaran WA JKN Mobile untuk mempermudah pendaftaran. Nah, ini bisa dikaitkan dengan apa yang ada di sini Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu lihat S1 melayani pasien BPJS, jam kesda, jasa raja, jasa raharja, BPJS Ketenagakerjaan Umum dan seterusnya. Nah, ini punya keterkaitan dengan O5, O6 misalnya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Lalu apa nih? Lalu terkait dengan sinkronisasi pendaftaran WA dan JKN mobil ini juga bisa dikaitkan Bapak Ibu. Nah, ini apa Bapak Ibu bisa dikembangkan di sini, gitu ya. Terus di sisi lain, layanan geriatri yang masih dikembangkan dan punya prospek yang baik karena punya penduduk usia tinggi di Pemalang. Nah, ini bisa ditingkatkan ke mana Bapak Ibu? Gitu ya. Misalnya di sini memiliki dokter bagus teliti gitu ya, SDM masih muda misalnya, nilai kekeluargaan apa yang bisa dikaitkan dengan yang ada di sini Bapak Ibu misalnya. Monggo Bapak Ibu di sini misalnya membuat atau meningkatkan gitu ya pelayanan geriatri gitu loh. Terus dan seterusnya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?